Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'ani wa alimna fiddin amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 ikhwan akhwat Ma'had Al-Abqari Serang Banten yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas kisi-kisi materi ujian PTU Pendidikan Tunas Ulama semester genap tahun ajaran 2019-2020. Semoga antum semua bisa mengerjakan, kesalahannya 0 bisa dapat 100 ya, amin. Dan akhlaknya juga baik, akhlaknya sesuai dengan akidah yang diyakini, yaitu akidah Islam, amin. Semoga mati husnul khotimah dan semua keluarganya diberikan istiqomah di dalam hidup ini ya, amin. Kita akan masuk ke ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil bagi Allah dan Rasulnya, begitu. Kemudian nama lain dari ilmu tauhid itu adalah ilmu kalam, ilmu usuluddin, begitu kan? Ilmu akidah, kemudian ilmu fikih akbar. Kalau bukan itu berarti ya bukan, keliru. Kemudian seorang mukallaf itu wajib untuk mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala. Orang mukallaf itu adalah orang yang sudah akil balik gitu ya. Orang yang sudah ditaklif oleh hukum. Itu wajib hukumnya. Kemudian ada lagi akal. Kita kalau ngomongin akal, hukum akal itu ada berapa? Ada 3, yaitu wajib akal, jaiz akal, dan mustahil akal. Kemudian sifat wajib Allah dalam Al-Mursyid itu kebagi 2. 1 sifat ijmali, yaitu sifat global. 2 sifat tafsili. Sifat tafsilinya ada berapa sih? Ada 13 ya. Karena ada 2 versi kan, 13 sama 15. Yang dipakai di Al-Mursyid itu yang mendapat yang 13. Selanjutnya ketika kita ngomongin tentang kesempurnaan Allah, maka mungkin nggak kesempurnaan Allah itu terbatas? Mungkin nggak kesempurnaan Allah itu ada masanya atau pasti berakhir? Tentu tidak mungkin ya. Karena Allah itu punya sifat, yaitu sifat baqo, yang artinya kekal abadi. Terus ya, la intaha gitu, atau la muntaha. Tidak ada akhir dari zat Allah Subhanahu wa taala. Sempurna, tiada akhirannya. Kemudian kalau kita ngomongin pembagian sifat wajib Allah, ada sifat nafsiyah, kemudian ada sifat salbiyah, kemudian ada sifat ma'ani, begitu ya. Secara tafsil ini. Kalau sifat nafsiyah itu cuma 1, yaitu wujud, begitu ya. Kemudian sifat salbiyah Allah ada berapa? Ada 5. Qidam, baqo, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. Gitu. Ya. Kemudian termasuk nanti silakan dipelajari dalil-dalil bahwa contoh misalkan innallaha atau Allahu khaliqu kulli syai'in atau apa begitu ya. Itu menjelaskan tentang apa begitu. Yang jelas kalau misalkan contoh ketika disebutkan Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Berarti seorang pencipta itu pasti mutlak wujud adanya, atau adanya itu pasti mutlak gitu. Sehingga ya gampang sekali dalil Allahu khaliqu kulli syai'in itu dalil tentang sifat wujud dan seterusnya, begitu kayak kan. Kemudian nanti juga ada penggalan-penggalan paragraf di Al-Mursyid yang dikit-dikit lah ya, gampang insyaallah ya. Silakan nanti contoh misalkan kulul kainatil lati apa begitu. Haulana, setiap kainat, setiap makhluk atau sesuatu yang baru itu segala yang dibentuk oleh Allah itu, yang haulana di sekitar kita itu adalah apa begitu ya kan. Tentu hadisatun. Tentu setiap makhluk itu adalah sesuatu yang baru. Kalau Gusti Allah ya qadimatun, sesuatu yang adanya tidak ada yang mengawali.
Kebalikannya haditsatun, sesuatu yang baru. Kemudian tadi sudah ya, sifat salbiyah itu ada 5, kemudian sifat ma'ani itu ada 7. Kudro, iroda, ilmu, haya, sama, basor, kalam. Itu 7 ya. Itu dibalik-balik, monggo silakan. Ya. Kemudian gampang lah ya. Kalau sifatnya makhluk itu fana salah satunya atau hancur berkeping-keping nanti pada hari kiamat. Lah Allah itu sifatnya tentu bakok seperti yang saya jelaskan di awal. Kemudian Gusti Allah itu juga memiliki sifat kidam. Sifat kidam itu yang awal tadi ya. La awwalalahu, tidak ada awal baginya. Kalau makhluk itu memiliki sifat apa? Ya memiliki sifat hudus atau lawan dari kidam, yaitu sesuatu yang baru. Baik, selanjutnya kemudian itu tadi ya, sifat pelajari benar-benar sifat nafsiyah, salbiyah, sama sifat ma'ani. Beserta dengan contoh sifatnya itu. Kemudian dalil nakli ini akan ada beberapa di soal ya. Contoh misalkan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupainya, yang menyerupai Allah. Itu ya tentu gampang sekali ya, mukhalafalil hawadis. Bahwa Allah itu berbeda dari makhluk-makhluknya. Selanjutnya ada contoh misalkan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamidu. Begitu. Itu contoh misalkan dalil nakli tentang apa? Tentang apa? Bahwa makhluk itu fuqara, makhluk itu fakir. Maka dalil ini adalah dalil bahwa Gusti Allah itu qiyamu binafsihi. Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluk. Loh itu Gusti Allah itu punya banyak malaikat loh. Justru punya banyak malaikat itu bukan karena Allah lemah, tapi menunjukkan kemahaperkasaan Allah, bahwa Allah bisa menciptakan makhluk yang hebat sekali berupa malaikat. Begitu ya. Selanjutnya ya ini banyaklah ya sifat. Jadi 13 sifat wajib itu silakan dipelajari artinya, kemudian contoh dalam kehidupan, termasuk dalil-dalilnya begitu ya. Termasuk lawan dari itu. Ya, silakan. Ini nanti dalil-dalil itu. Dalil yang dikit-dikit aja, dalil yang familiar. Dalil yang apa itu? Dalil yang sudah mafhum di telinga kita ya. Kemudian termasuk contoh misalkan Gusti Allah itu mampu melihat segala yang nampak dan yang gaib, karena Gusti Allah memiliki sifat sama. Sama itu apa artinya? Lah gitu-gitu itu gampang lah ya. Oke, untuk sifat wajib kita skip aja, gampang. Kemudian nah ini ada sedikit irisan nanti dengan di LKS. Ketika Gusti Allah itu maha perkasa, keperkasaannya abadi dan gak terbatas, maka termasuk gambaran asma Allah yang mana itu? Untuk Al-Aziz, maha perkasa, begitu ya. Dipelajari nanti di LKS-nya, sudah ada toolnya, sudah ada perangkatnya, sudah ada kisi-kisinya, monggo silakan belajar yang rajin ya. Kemudian Asmaul Husna itu secara lughawi atau bahasa itu apa sih maknanya? Kalau asma itu kan nama-nama ya. Ismun asmaun. Asmaul husna, dia tarkibnya tarkib idhofi itu. Ya, husna itu memiliki makna yang terbaik atau yang teragung, gitu ya. Kemudian ada termasuk asmaul husna itu yaitu al-basit. Al-basit itu maha melapangkan rezeki, begitu ya. Kemudian sikap seorang mukmin itu terhadap orang yang kaya itu bagaimana? Bahwa orang yang kaya itu memang ya takdirnya dari Gusti Allah. Lepas dari secara syariat, orang yang kaya itu bisa jadi dia keturunan orang yang kaya, punya banyak warisan, atau mungkin kerjanya keras, gigih, tangguh, ulet, dapat keberuntungan. Seorang wanita yang miskin kemudian dinikah sama juragan minyak misalkan, atau juragan beras, juragan gabah. Ya, akhirnya tiba-tiba dia jadi ibu juragan gabah atau beras. Wih,
Keren sekali ya. Nah, itu hakikatnya semuanya itu sudah kabeh ditakdir saking pangeran. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah sejak di Lauhul Mahfuz. Itu ya. Gampang lah. Insyaallah. Kemudian diantara sifat Asmaul Husna itu adalah Ar-Rauf. Ar-Rauf itu apa sih Ustaz? Ar-Rauf itu Maha Pengasih. Abdur Rauf, hamba yang pengasih. Begitu ya. Kalau ada anak namanya Abdur Rauf, berarti anak itu diharapkan jadi hamba Allah yang pengasih, begitu. Kemudian ada juga nama-nama Gusti Allah itu. Oh, ini gampang sekali ini sudah ya. Tadi itu Asmaul Husna itu nama-nama Gusti Allah yang sebanyak 99 nama ya. Kemudian selanjutnya di antara dalil tentang sifat Allah yaitu Al-Basit, yaitu Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru. Gitu. Selanjutnya Gusti Allah itu juga ketika memberikan keputusan pada kita, oh kau diberikan rezeki segini, diberikan anak segini, istri siapa, suami siapa, diberikan rumah segini, kerja di sini, semuanya itu nggak main-main, sudah ada hitungannya, kalkulasinya itu sudah ada, begitu loh ya. Karena Allah itu Maha Al-Hakim, yaitu Maha Bijaksana, begitu. Jangan ragukanlah kebijaksanaan Gusti Allah, nanti kualat nanti. Kemudian Gusti Allah itu juga punya sifat Al-Barru, yaitu Gusti Allah itu melimpahkan karunia dan kebaikannya selama manusia tetap beriman dan mengesakannya, ya, itu Al-Barru. Selanjutnya ada sifat Asmaul Husna Allah yaitu Al-Adl. Al-Adl itu apa sih Ustaz? Al-Adl itu Gusti Allah itu Maha Adil, nggak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Loh, itu bagaimana orang-orang yang masuk neraka itu loh? Itu justru karena keadilannya Gusti Allah. Kalau nggak dimasukkan neraka berarti Gusti Allah nggak adil dong. Loh, lah kenapa? Karena orang yang beriman dan beramal soleh itu dijanjikan oleh Allah masuk surga. Lah kalau orang yang durhaka, orang yang menentang Gusti Allah kalau nggak diapa-apain, ya justru Gusti Allah nggak adil. Maka keadilan Gusti Allah itulah membalas orang-orang yang durhaka kepada Allah itu dengan neraka, begitu ya. Jadi semuanya itu adil. Tapi kalau hamba Allah yang dimasukkan ke surga semata-mata karena rahmah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal ya. Kemudian gampang sekali sudah ya. Kalau sih nggak bisa aja kebangetan ini ya. Dan yang lebih penting itu kan apa sih, ini aspek kognitif, aspek pengetahuan. Yang lebih penting adalah afektif, pemahaman. Bagaimana caranya agar pemahaman ini bisa melekat dalam diri kita. Jauh lebih penting adalah aspek psikomotorik. Ya, psikomotorik itu bagaimana gerak ini selalu diawasi oleh Gusti Allah. Menerapkan akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Gampang sekali dan enak sekali nanti kita dalam hidup ya. Dan insya Allah nanti Ustadz juga secara materi mungkin dicukupkan sampai di sini bagi antum semua, anak-anakku yang kelas 7 sudah tidak ada hakul adam insya Allah ya. Kita saling memaafkan saja. Dan insya Allah untuk pemberian materi udah tidak ada muwajah atau tatap muka. Insya Allah kita akan merindukan saat-saat belajar bareng ya, insya Allah. Tapi kalau secara beban moral ya Ustadz, dan tentu semua ustadz-ustadzah punya beban moral untuk menyelamatkan ya kita semua, termasuk antum semua dari jilatan api neraka. Dan semoga kita sama-sama bisa masuk surganya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu ya. Berikutnya, seseorang yang meminta kekayaan kepada kuburan atau tempat keramat adalah sikap orang yang nggak beriman kepada Asmaul Husna, yaitu Al-Basit. Kenapa? Al-Basit itu kan Maha melapangkan rezeki. Nah, kalau minta ke kuburan, minta ke siapa? Ke tanahnya, nisannya, atau minta ke mana itu? Minta ke mayitnya. Oh, udah jadi bangkai kok. Udah dimakan sama cacing tanah kok ngapain minta? Nah, gitu. Paling kalau mau tawasul kepada ulama yang baik yang masih hidup maupun yang sudah di alam kubur ya boleh, silakan tawasul atau berdoa kemudian dengan barokah ulama ini, ustadz ini, yai ini, dengan barokah guruku ya Allah saya minta ya Allah, itu silakan ya. Tapi bukan minta kepada arwahnya, itu nggak boleh. Kemudian ampunan Gusti Allah itu tentu nggak ada batasnya karena Gusti Allah itu Al-Ghaffar, Al-Ghafur begitu ya.
tentu ampunan Allah itu tiada batas diberikan kepada hamba Allah yang bertaubat. Kalau terus bermaksiat saja yo nggak mungkin lah diampuni sama Gusti Allah gitu. Dan Gusti Allah itu punya sifat apa ini? Punya sifat Al-Qayyum. Ya, qiyamu binafsihi itu loh, ada irisannya. Al-Qayyum itu apa sih? Nggak pernah lelah, nggak pernah ngantuk. Kalau kita ngantuk, wah lelah, wah tidur, wah. Ya, saya juga sama gitu. Kemudian salah satu nama agung Gusti Allah itu yaitu An-Nafi'. An-Nafi' itu apa sih? Memberikan manfaat. Kalau kita pingin menjadi hamba Allah yang taat, ya tentu kita harus banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Karena Allah itu Maha An-Nafi', Maha memberikan manfaat yang besar banget. Maka kita ya sedikit demi sedikit kita berusaha untuk ya itu tadi memberikan manfaat kepada banyak orang. Kalau yang pintar ya saling mengajari temannya. Yuk temannya diajari. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau uangnya banyak ya bisalah sekali-sekali ditraktir makan cilok. Misalkan begitu ya, atau temannya yang kesusahan dibantu. Sedikitnya amal dengan ikhlas dan banyaknya amal dengan ikhlas itu sama-sama baik ya. Ikhlas kemudian untuk membantu temannya, membantu orang lain yang berkebutuhan. Karena Gusti Allah itu Maha memberikan manfaat, maka kita harus bisa memberikan manfaat begitu. Kemudian dengan adanya Al-Ghaffar itu maka kita tidak pernah merasa putus asa dari rahmat Allah, karena ampunan Allah itu melebihi luasnya langit dan bumi. Jika kita punya dosa yang sebesar langit dan bumi karena saking banyaknya dosa, maka ingatlah bahwa ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada langit dan bumi begitu. Ya, udah 23 menit ini. Oh, belum. Masih belum 20 menit ya. Selanjutnya yang bukan termasuk Asmaul Husna, ya silakan lah ya. Masa nggak bisa? Gampang lah. Kemudian termasuk Al-Bar itu adalah asma Allah yang artinya Allah Maha melimpahkan kebaikan, ya melimpah-limpah lah, melimpah-limpah kebaikannya. Dan orang yang nggak hafal Asmaul Husna itu apa balasannya? Orang yang hafal Asmaul Husna balasannya surga. Orang yang nggak hafal Asmaul Husna ya harus segera dihafalkan atau harus segera dimutolaah, nggak sekedar dihafal ya, dimengerti. Karena buat apa hafal kalau tidak mengerti, kalau tidak diamalkan. Sebisa mungkin dihafalkan, kemudian diamalkan begitu. Ustaz juga dalam rangka menghafal dulu itu. Dulu udah pernah dalam rangka menghafal, masih belum hafal. Sekarang juga belum hafal sih. Ya insya Allah terus dibaca, kemudian kita dawamkan 1, 2, 3 nama yang itu paling kita cintai, silakan ya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Sama, ya Basir, ya Sami, ya Basir, dan seterusnya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, begitu ya. Kalau kita minta apa begitu. Ya Musawwir, kalau misalkan seorang yang sudah berumah tangga belum punya anak, ya kita banyak mendawamkan ya Musawwir, wahai Zat yang Maha memberi bentuk, maka segera kirimkan anak kepadaku dan bentuk anakku dengan sebaik-baik bentuk begitu. Ya macam-macam lah. Ya Razzaq, wahai Zat yang Maha memberi rezeki, rezekikanlah kepada kami rezeki yang baik gitu. Dan kawan-kawannya gampang sekali sudah ya. Bahwa nama-nama Asmaul Husna itu haram dipakai untuk nama manusia. Tapi kalau dikasih Abdul ya nggak apa-apa, malah itu baik, sunnah ya. Kalau Rahman, Rahim nggak boleh, haram. Tapi kalau Abdurrahman, Abdurrahim, oh itu malah sunnah tuh, baik ya, silakan. Abdullah, hamba Allah, silakan. Kan Abdun itu kan hamba atau budak begitu kan, abad. Kemudian Allah itu karena Maha Al-Aziz, Maha Gagah Perkasa, maka tidak ada satupun manusia, jin, iblis, ifrit, semuanya makhluk di Allah yang keperkasaannya melebihi keperkasaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus pede, ya, pede berislam, pede untuk berjuang demi tegaknya Islam apapun yang terjadi, karena backing kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keputusan Allah itu bisa dirubah nggak sih? Keputusan Allah itu tidak bisa dirubah karena Allah itu ya haknya Allah untuk
Ini memang haknya Allah untuk memutuskan ya sampai ketetapan itu jalan. Kemudian selanjutnya apa? Ya, ini gampang lah ya. An-nafi tadi itu Allah memberikan manfaat, sehingga kita juga harus banyak memberikan manfaat gitu. Dan selebihnya silakan pelajari lagi ya. Insya Allah kalau antum mengulang-ulang, menyimak dan no skip video saya, insya Allah ya. Kalau nggak dapat 100 ya semoga dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Begitu. Demikian, terima kasih. Kami tutup, Ustaz tutup. Ada salah-salah kata, sifat yang kurang berkenan, ada banyak yang tidak berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga antum semua menjadi anak yang soleh, solihah ya, mampu untuk menjadi pejuang Islam dan bisa berbakti untuk kedua orang tua. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.